Halo semua, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat populer di Indonesia, yaitu bisnis MLM atau multi-level marketing. Bisnis ini sudah cukup lama berkembang di Indonesia dan telah menarik banyak perhatian dari masyarakat, apalagi di era digital saat ini. Namun, sebelum kamu memutuskan untuk bergabung dengan bisnis MLM, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui agar kamu tidak terjebak dalam bisnis MLM yang ilegal. Yuk, simak video ini sampai selesai. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, MLM atau pemasaran berjenjang diartikan sebagai strategi pemasaran di mana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan-penjual lain yang mereka rekrut. Sistem ini dapat memotong biaya pemasaran dan distribusi produk yang besarnya sekitar 60% dari harga jual, dan memberikannya kepada distributor independen dari perusahaan MLM tersebut. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia menjadi pasar potensial bagi bisnis MLM. Bisnis ini menawarkan model bisnis yang menguntungkan bagi para distributor yang ingin memperoleh penghasilan tambahan. Namun demikian, banyak MLM yang didirikan tidak dengan rencana untuk membangun sebuah bisnis baik dan halal. MLM tersebut didirikan hanya untuk menguntungkan para pendirinya dan memperkaya beberapa gelintir orang saja. Bahkan ada MLM yang memang didirikan sejak awal dengan unsur penipuan. Faktor-faktor apa saja yang dapat membuat sebuah bisnis MLM menjadi liar? Setelah ini kami akan menyampaikan beberapa faktor yang menjadi ciri-ciri dari bisnis MLM yang liar atau terlarang. Faktor-faktor yang merupakan ciri-ciri bisnis MLM ilegal atau terlarang. Nomor 1. Pendapatan utama berasal dari merekrut anggota baru, bukan dari penjualan produk. Ini adalah ciri khas dari skema piramida ilegal, di mana anggota yang lebih baru membayar biaya masuk atau investasi yang besar kepada anggota yang lebih lama, dengan janji-janji menghasilkan uang cepat tanpa harus melakukan banyak kerja. Skema ini hanya menguntungkan anggota yang lebih lama dan biasanya tidak ada produk yang dijual. Nomor 2. Produk yang ditawarkan tidak memiliki nilai atau manfaat yang jelas. MLM yang sah harus menawarkan produk atau layanan yang memiliki nilai dan manfaat yang jelas bagi konsumen. Jika produk yang ditawarkan oleh MLM tidak memiliki nilai atau manfaat yang jelas, maka itu mungkin merupakan indikasi bahwa bisnis tersebut adalah skema piramida ilegal. Nomor 3. Kewajiban membeli produk yang tidak masuk akal. MLM yang sah tidak boleh memaksa anggotanya untuk membeli produk dalam jumlah besar, atau meminta mereka untuk membeli produk dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini dapat menimbulkan beban finansial yang tidak terkendali bagi anggota, dan dapat menjadi indikasi bahwa bisnis tersebut adalah skema piramida ilegal. Nomor 4. Tidak memiliki struktur bisnis yang jelas. MLM yang sah harus memiliki struktur bisnis yang jelas dan transparan, dengan informasi yang mudah diakses mengenai cara kerja bisnis, potensi penghasilan, dan persyaratan untuk menjadi anggota. Jika informasi ini tidak tersedia atau sulit untuk ditemukan, maka itu mungkin merupakan indikasi bahwa bisnis tersebut adalah skema piramida ilegal. Nomor 5. Tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. MLM yang sah harus memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Departemen Perdagangan atau badan usaha yang terkait. Jika bisnis MLM tidak memiliki izin resmi, maka itu mungkin merupakan indikasi bahwa bisnis tersebut ilegal atau tidak sah. Nomor 6. Fokus pada merekrut daripada menjual produk. MLM yang sah harus memperhatikan penjualan produk sebagai sumber utama penghasilan, bukan hanya fokus pada merekrut anggota baru.
Jika fokus utama dari bisnis MLM adalah merekrut anggota baru dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada penjualan produk, maka itu mungkin merupakan indikasi bahwa bisnis tersebut adalah skema piramida ilegal. Nomor 7. Tidak memenuhi persyaratan hukum atau menghindari pajak. Bisnis MLM yang sah harus mematuhi persyaratan hukum dan membayar pajak yang diperlukan. Jika bisnis MLM tidak memenuhi persyaratan hukum atau menghindari pajak, maka itu mungkin merupakan indikasi bahwa bisnis tersebut ilegal atau tidak sah. Nomor 8. Membuat klaim palsu atau menyesatkan. MLM yang sah tidak boleh membuat klaim palsu atau menyesatkan mengenai produk atau potensi penghasilan. Klaim seperti mudah menghasilkan uang atau produk ini dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa bukti ilmiah yang kuat dapat menipu anggota dan melanggar hukum. Itu tadi 8 faktor yang merupakan ciri-ciri bisnis MLM ilegal atau terlarang. Semua faktor tadi harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menentukan apakah bisnis MLM tersebut ilegal atau tidak. Penting untuk melakukan riset yang cermat sebelum bergabung dengan MLM untuk memastikan bahwa bisnis tersebut sah dan memiliki nilai yang jelas bagi konsumen. Jadi, apa yang harus kamu cermati sebelum bergabung dengan bisnis MLM? Berikut adalah beberapa tanda-tanda bisnis MLM ilegal yang perlu kamu cek dan ketahui. Produk tidak jelas atau tidak memiliki manfaat yang jelas. Fokus pada merekrut anggota baru daripada menjual produk. Memberikan janji penghasilan besar tanpa kerja keras. Tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Membuat klaim palsu atau menyesatkan. Wah, sepertinya akan sangat sulit dan berat untuk melakukan pengecekan. Namun, jangan khawatir. Apabila kamu memang mempertimbangkan untuk bergabung dengan sebuah bisnis MLM, lakukan beberapa hal berikut supaya terhindar dari bisnis MLM ilegal. Berikut adalah saran beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Lakukan riset terlebih dahulu tentang bisnis MLM yang ingin kamu ikuti. Periksa produk yang ditawarkan dan pastikan memiliki manfaat yang jelas. Periksa struktur bisnis dan cari tahu bagaimana kamu bisa menghasilkan uang dari penjualan produk. Jangan mudah tergoda oleh janji penghasilan besar tanpa kerja keras. Pastikan bisnis MLM memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Terlepas dari banyaknya MLM-MLM yang ilegal, bisnis MLM dapat menjadi kesempatan bisnis yang menjanjikan. Namun kamu harus memastikan bahwa bisnis tersebut sah dan memiliki nilai yang jelas bagi konsumen. Pastikan kamu melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergabung dengan bisnis MLM. Itu saja tips dari kami tentang bagaimana menghindari bisnis MLM ilegal. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah video ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Mari kita nyanyikan bersama Mars Dance. Rises in the east, capture all the eyes of the world, compose a healthy melody, let us sing around the world. Technology is the strength, innovate our future, open our hearts for success, rewarding all those who choose to share. Open your heart
giant shoulders, magic